menjadikan keberkatan dalam kehidupan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guru kita yang memberikan contoh, ya, yang memberikan suri tauladan kepada kita dalam abad 2 perkara. Kalaulah kita nak mencontoh mengikut Rasulullah SAW begitu jauh dan begitu berat, maka alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan guru kita, di mana segala tidak lakunya adalah merupakan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan kita. Kita pernah membaca satu kata-kata ulama sufi, wal aslu fi hadzal tariqil adab, yang merupakan asal dalam tariqah adalah adab, ya, adalah adab. Maka kalaulah kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau sekiranya kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku, ikuti aku, yakni mengikut Rasulullah SAW. Hanya mereka yang telah cinta kepada Allah, mereka yang telah cinta kepada Rasulullah SAW akan sanggup mencontoh, mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang kita maksud dalam pribadi Rasul adalah merupakan uswah segalanya, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suruh mencontoh Rasulullah, dan memang Allah Subhanahu wa taala pilihkan Rasulullah sebagai uswah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah bagi kita ini adalah suri tauladan yang baik, uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Sama ada suri tauladan dalam segi yang zahir ataupun suri tauladan dari akhlaknya. Kalau kita membaca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di sana diterangkan tentang bagaimana kehidupan Rasul, bagaimana Rasul pakai baju, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul cara tidur dan lain sebagainya. Itu adalah perkara yang zahir, ya, perkara yang zahir yang boleh kita contohi. Maka selain daripada yang zahir, kita juga dituntut, diusahakan untuk mencontoh dari segi akhlak Rasulullah SAW. Seperti apa yang dalam mutiara, dalam kalender bulan Rabiul Akhir itu, ya, kata-katanya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh mengatakan pokok dan kunci akhlakul karimah ialah di dalam hatinya selalu menyaksikan bahwa dirinya lebih rendah dan lebih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan daripada orang lain, dan menyaksikan orang lain lebih mulia dan lebih sempurna daripada dirinya. Begitu indah kata-kata Hadratus Syekh, simple, ya, simple. Tapi ini adalah merupakan kunci akhlak. Kunci akhlaknya apabila kita merasa lebih hina dan lebih rendah daripada orang lain, dan melihat orang lain lebih baik dan lebih hebat daripada kita. Itulah juga yang ditunjukkan oleh Kanjeng Syekh dalam kata-kata Kanjeng Syekh. Nak menjadikan kita tawadhu, pertama, kalaulah kita ini umur terhadap mereka yang lebih muda, kita dalam keyakinan kita mengatakan bahwa dia lebih hebat dari aku, dia lebih baik daripada aku. Yang lebih muda ini maksiatnya kurang, yang lebih muda mungkin melakukan dosa dia tak tahu, sedangkan kita adalah kita tahu bahwa itu dosa kita buat. Maka kita merasa lebih hina daripada yang muda tadi. Manakala kepada yang lebih senior kita, maka kita mengatakan dia lebih banyak ibadahnya, dia lebih banyak ibadahnya, dia
dia lebih banyak amalnya, sedangkan aku tak seberapa amal ibadahku. Maka kita akan meyakini bahwa orang lain, orang yang lebih senior daripada kita, lebih baik ya, daripada kita. Manakala kepada orang yang jahil, katakan saya, kepada orang yang jahil kita mengatakan dia buat dosa, dia tak tahu kalau itu dosa. Dia buat maksiat, dia tak tahu kalau itu adalah dosa. Sedangkan aku buat, aku tahu itu dosa. Maka yang jelas dia lebih baik dari aku. Ataupun kepada mereka yang lebih alim dari kita, kita tak boleh langsung menghukumkan dia ni apa misalkan. Sebab dia melakukannya, mungkin kita baik sangka dia ada ilmu yang kita sendiri belum tahu, kita sendiri tak tahu, kita sendiri tak belajar sampai itu. Maka mungkin dia melakukan ini sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya ya. Jadi istilahnya di sini senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Manakala kepada orang yang non-muslim pun, orang yang non-muslim kita juga baik sangka. Kita tak boleh menghina, sebab yang ketentuan seseorang adalah di akhir kehidupan. Kita pun tak tahu yang pada akhirnya nanti yang non-muslim itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, kita pun tak tahu. Sama ada juga terhadap diri kita pun tak tahu meninggal dalam keadaan membawa iman atau tak, itu pun tak tahu juga. Sebab kematian adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita minta hanyalah minta supaya husnul khatimah dan melakukan amalan-amalan yang senantiasa dalam keadaan Islam, iman, dan sekiranya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan iman dan Islam. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci, kata Hadratus Syekh, kunci akhlak yang mulia adalah merasa hina, merasa rendah diri daripada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam tawajuh kita yang pertama ya. Dalam tawajuh yang pertama ini panjang. Satu di antaranya, berhenti dan diam sebentar penuh ketenangan, hadapkan dan dekatkan hati kehadiran Allah yang maha besar dan agung, dengan disertai rasa rendah diri. Jelas apa yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh ya, dalam munajat saat kita menghadap kepada Allah Zat yang maha agung, kemudian disertai dengan rasa rendah diri, di mana diri kita diletakkan dirinya di bawah tapak kaki semua makhluk Allah. Begitu hebatnya Hadratus Syekh ya. Nak meletakkan kita seperti ini, merasakan diri kita diletakkan di bawah telapak kaki makhluk ini, berarti merasa betul-betul hina ya. Maka dikatakan seperti apa? Merasakan seperti rumput ya, walaupun diinjak oleh orang, tapi tetap memberikan manfaat. Kalaulah menjadi merasakan atau menjadi orang bawahan seperti itu, walaupun diinjak tapi tetap memberikan manfaat. Tapi kalau menjadi orang atasan, dikatakan oleh ulama-ulama seperti apa? Jadilah seperti matahari. Kalau matahari ini sama ada orang itu berbuat maksiat atau taat kepada Allah, dia semua sama. Semua diberikan sinar oleh matahari tersebut. Baik. Jadi diletakkan dirinya di bawah tapak kaki semua makhluk, jadi merasa hina, dan tidak sekali-kali merasa dirinya lebih baik dan utama dari orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Hadratus Syekh ya. Ini adalah merupakan kunci dari segala adab. Jadi tidak sekali-kali merasa dirinya lebih baik dan utama dari orang lain, merasa penuh lalai, merasa senantiasa penuh lalai dari Allah, merasa dirinya lemah, serba kurang, sembrono itu berarti main-main ya, derhaka kepada Allah dan hina. Inilah yang ditekankan oleh Hadratus Syekh saat tawajuh kita yang pertama ya. Jadi tawajuh bukan berzikir ya. Tawajuh kita bukan berzikir. Kalau tawajuh yang kedua
kita mengingat keadaan atau langsung mengingat sifat-sifat Allah ataupun apa yang terlintas lah. Kalau katakan kita ingat yang Ghafar, yang Maha Pemaaf, berarti minta keampunan kepada Allah. Kalaulah kita teringat ya Fatah, ya, minta dibuka hatinya dan lain sebagainya. Bukan menggunakan apa namanya zikir ataupun zikir siri, tidak. Baik. Kemudian dalam munajat itu juga Rasulullah mengatakan, dan kemantapan dan kebesaran hati memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat. Nah, berarti merasa dirinya kurang, merasa dirinya lemah, merasa dirinya tak ada apa-apa, berarti minta limpahan rahmat dan berkat serta karamah, dan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, yang zahir dan yang batin, yang kecil dan besar, yang disengaja dan juga yang tak sengaja. Begitulah apa yang diajarkan oleh Hadrat Husain, betul-betul menyeluruh, ya, minta keampunan kepada Allah, sebab la yaghfiru dzunub illallah. Tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar-besar dosa kita, kalau telah kita datang kepada Allah dengan meminta keampunan, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, sama ada dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang zahir atau yang batin, yang sengaja ataupun yang tak sengaja. Ini sebanyak apapun, kalau kana misla zabadil bahr, walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, tetap Allah akan ampunkan. Kemudian diantaranya lagi, ya, dalam apa tawajuh pertama, minta memohon tetap dan tambahnya sehat dan afiat, menunjukkan kita ini tawadhu, menunjukkan rendahnya diri kita, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahnya kesehatan, kemudian dilindungi dan aman dari segala bala, musibah, kerusakan, gangguan, kezaliman serta bermacam-macam fitnah di dalam dunia dan akhirat. Ini menunjukkan kita serenda, apa istilahnya, begitu pasrah lah, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apa yang kita baca dalam khususi, contoh lah, la haula wala quwata illa billah, berarti pengakuan kita tak ada kekuatan apa-apa, ya, tak ada kekuatan apa-apa. Kita ini seorang hamba yang lemah, tak ada yang tak memiliki apa-apa, tak memiliki kekuatan apa-apa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, hasbunallah ni'mal wakil. Jadi serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah, yang mencukupi kita adalah Allah. Banyak dalam doa-doa yang Hadrat Husain ajarkan kepada kita, hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah lima hammana, hasbunallah lima baghaw alaina. Semuanya itu adalah penyerahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merasa diri kita tak ada kemampuan. Sama ada urusan agama kita pun tak mampu, urusan dunia kita pun tak mampu, urusan akhirat kita tak mampu, terhadap orang yang menganiaya kita pun tak mampu nak menolak dan lain sebagainya. Maka diserahkan semuanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebagai kunci, ya, tadi seperti apa yang dikatakan di awal, bahwa segala-galanya dikembalikan kepada merasa rendah diri dan lain sebagainya. Maka itu dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, ya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ya. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, itu termasuk salah satu sifat ataupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak terhadap dirinya sendiri, ya, akhlak terhadap dirinya sendiri. Wa'adbihil hasanat wa'adbihil sayyi'atal hasanata. Kalau kita melakukan perkara yang tak baik, maka ikutilah dengan perkara yang baik, di mana perkara yang baik yang kita lakukan itu nantinya akan
menutupi ataupun akan akan menghilangkan ya kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang nomor 3 adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini yang jadi puncannya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan taatlah kepada dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi seperti apa yang disampaikan dalam khutbah kemarin, dalam khutbah Jumat, bukan setakat kita mencontoh Rasul dari segi pakaian, dari segi yang lain, serban dan lain sebagainya. Maka dalam masa yang sama kita berusaha untuk mencontoh, mensuri tauladani akhlak Rasulullah SAW, di mana Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ya, apabila ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, maka Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Apa akhlak Al-Quran? Apa yang ada di dalam Al-Quran? Contoh, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Allah Maha Pemaaf, maka Rasulullah pun juga pemaaf, dan lain sebagainya. Apa sifat-sifat yang sempurna yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga lah sifat Rasulullah SAW. Maka itu dalam bab dalam buku Al-Muntaqabat yang juzuk yang pertama dikatakan berpegang teguh pada agama dan mengikuti serta mensuri tauladani dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi mengikut, mensuri tauladani apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, kenapa beliau begitu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum, fa in tuti'u tahtadu wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin." Yang bermaksud, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Hanya menyampaikan saja kewajibannya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu dapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, maka menunjukkan kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibu 'adzaban alima. Yang bermaksud, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Begitulah yang digambarkan, ya, yang diterangkan oleh Abdul Husain dalam kitab Al-Muntaqabat. Kemudian yang menjadi panduan juga, lalu kata Rasul saya, lalu apakah kamu temukan dalam Al-Quran tentang maka hendaklah mereka mencontoh, mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Hasr ayat 7, wa ma'atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, yang bermaksud apa yang diberikan, yang dibawa oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, ambil, yakni kita jadikan panduan, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Apa yang dilarang bagi kita, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya bagi kita, kita usaha untuk meninggalkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Begitulah yang yang menjadi ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau menunjukkan, ya, di sini wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, berarti kewajiban takwa kita kepada Allah. Maka orang yang tidak takwa akan mendapatkan siksa ataupun hukuman yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada tajuk kita,
dalam seperti yang dalam apa namanya, dalam kalender itu, ianya adalah merupakan kunci, ya. Ianya adalah merupakan kunci. Kunci akhlak adalah merasa dirinya tadi itu, dalam hatinya selalu menyaksikan bahwa dirinya adalah lemah, dirinya hina, kemudian dirinya tidak sempurna, sedangkan orang lain adalah orang lain lebih baik dan lebih sempurna daripada dirinya. Kemudian dan hakikatnya apa yang dicontohkan, ya, apa yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh, begitulah hakikatnya itu. Apa yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh dan apa yang disampaikan, hakikatnya Hadratus Syekh menghendaki kita menjadi orang yang seperti itu, sehingga setiap kita khususi, kita bermunajat itu supaya merasakan hal itu. Kita muhasabah bulan mingguan kita supaya tertanam dalam jiwa kita bahwa kita lebih hina daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la yaskhar qaumun min qaumin, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa' asa yakuna khairan minhunna. Janganlah seorang kaum, satu golongan itu menghina kaum yang lain. Jangan-jangan mereka yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Kemudian juga sebaliknya, janganlah golongan wanita-wanita itu menghina golongan wanita yang lain. Takut yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina tadi. Begitulah ikhwah akhwat yang dirahmati Allah, sedikit apa yang kita ingatkan, sama-sama saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat-ingatkan perkara yang hak dan juga tentang kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, ya, setiap hari akad, diberikan kesehatan. Mana yang termampu, mana yang termampu. Apa yang menjadi istilahnya, kita ada apa? Ada kewajiban harian kita, ada kewajiban mingguan kita, ada kewajiban bulanan kita, ada kewajiban tahunan kita. Sama ada kewajiban kepada Allah, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Kewajiban harian kita, solat 5 waktu. Kewajiban mingguan kita, solat Jumat. Kewajiban tahunan kita, laksanakan puasa, keluarkan zakat dan lain sebagainya. Begitu juga kewajiban kita sebagai murid, apa yang telah kita ambil dari guru kita, ada kewajiban harian kita, ada kewajiban mingguan kita, maka itu semua adalah tergantung kita masing-masing. Apabila kita mau berpegang teguh dengan apa yang telah kita berjanji dengan guru kita, faman awfa bima ahada 'ala Allah, barang siapa yang awfa itu berarti memenuhi janjinya, bima ahada 'ala Allah, ya, terhadap apa yang telah kita janjikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dapat melaksanakan apa-apa yang telah menjadi tuntunan dan juga pengajaran, ya, pelajaran, pegangan, panduan yang telah diberikan oleh guru kita, insyaallah. Jadi itu aja apa yang boleh kita sampaikan. Insyaallah nanti kita saling berjumpa dalam apa namanya bulan yang akan datang, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, para kawan kalian menambil apa untuk sumbangan, boleh jumpa dari sumbangan untuk sumbangan